Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya, yang mana makalah saya di sini sudah berbentuk PPT. Oke, saya akan menjelaskan makalah metode penulisan ilmiah. Yang pertama, pengertian penulisan. Penulisan adalah penyusunan naskah buku melalui bahasa tulisan atau bahasa gambar. Penulisan juga dapat diartikan sebagai cara atau proses menurut menyampaikan gagasan atau pesan oleh penulisan kepada pembicara dalam bentuk karya tulis seperti surat laporan, karya sastra, karya ilmiah, dan lainnya. Arti kata penulisan adalah proses, cara, perbuatan penulisan atau menuliskan. Menurut buku bahasa Melayu adalah dimensi pengajaran dan pembelajaran, yaitu menghasilkan teks karangan berbentuk berita, rencana, esai, laporan, dan sejenisnya. Selanjutnya, pengantar etika penelitian. Pengertian etika penelitian dan peneliti dan tujuan etika. Prinsip etika penelitian, kode etik penelitian. Masalah etika dan hukum. Etika penelitian berkaitan dengan beberapa norma, sedangkan hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Etika menjadi sumber dari hukum. Orang yang melakukan pelanggaran etika belum tentu melanggar hukum, tetapi orang yang melanggar hukum pasti melanggar etika. Hukum yang baik adalah hukum yang tidak mengakibatkan etika. Pencarian referensi yang tepat. Karya ilmiah menjadi salah satu aspek penting dalam dunia akademik. Banyak para peneliti memerlukan referensi untuk menyelesaikan proyek mereka, yakni di sini menggunakan platform pencarian referensi. Banyak ya, contohnya seperti kita searching di Google, mencari di link web, situs web, ya, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya mencari di berbagai database referensi. Selanjutnya cari di jurnal terkemuka. Biasanya kan ada buku-buku jurnal itu, di situ bisa kita mencari referensi daripada penulisan ilmiah, karya ilmiah. Selanjutnya menggunakan situs web terkemuka. Ya, seperti tadi saya sudah menyebutkan di atas. Yang terakhir, menggunakan aplikasi referensi. Demikian yang dapat saya sampaikan daripada presentasi makalah metode penulisan ilmiah. Kesimpulannya, penulisan adalah penyusunan naskah buku melalui bahasa tulisan atau bahasa gambar. Penulisan juga dapat diartikan sebagai cara atau proses menulis, menyampaikan gagasan atau pesan oleh penulis kepada pembaca dalam bentuk karya tulis seperti surat laporan, karya sastra, karya ilmiah, dan lainnya. Penulisan ilmiah merupakan kegiatan menulis yang isi tulisannya didasari oleh penalaran. Manfaat penulisan ilmiah. Manfaat penulisan ilmiah melatih dan mengembangkan kemampuan membaca yang efektif. Jadi manfaatnya bisa kita dapat di diri kita sendiri, yakni bisa melatih dan mengembangkan kemampuan membaca yang efektif. Selanjutnya, melatih diri dalam mengembangkan review bacaan yang diambil dari berbagai sumber atau referensi.
Jadi kita bisa belajar untuk bisa mengenal tulisan dan bacaan yang benar. Dari biasanya kita mengambil dari referensi tersebut di Google dan di link lainnya seperti web, seperti itu. Lanjut, manfaat penulisan karya ilmiah. Selanjutnya, membiasakan diri dengan kegiatan kepustakaan. Selanjutnya, sebagai rujukan untuk bahan materi penelitian dan memperluas dunia ilmu pengetahuan. Jadi manfaatnya sangat banyak. Bisa membuat kita efektif dalam mengembangkan dan dalam membaca, melatih diri dalam mengembangkan review bacaan yang diambil di berbagai referensi. Selanjutnya, manfaat penulisan karya ilmiah, membiasakan diri dengan kegiatan kepustakaan sehingga kita tidak terlalu asing untuk mengambil sebuah referensi atau bahasa yang bersumber ilmiah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah merupakan kegiatan menulis yang isi tulisannya didasari oleh penalaran menggunakan logika dan dapat diverifikasi kebenaran isinya. Adapun menurut Munawar Syamsuddin, beliau mengatakan penulisan ilmiah merupakan sebuah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi ilmiah tertentu dengan memilih metode tertentu dari presentasi secara keseluruhan pada teratur dan konsisten. Sistematika penulisan karya ilmiah bersentuh bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Artinya apa? Jika kita menulis karya ilmiah, kita harus bisa mempertanggungjawabkan keilmiahannya. Artinya seperti contoh kita menulis skripsi, di situ kita menggunakan daripada bahasa ilmiah, yakni penulisan ilmiah. Semuanya berbasis ilmiah, seperti itu. Selanjutnya, terdapat 5 bagian pokok dalam penulisan karya ilmiah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Yang kedua, bab 2 kerangka teori. Yang ketiga, bab 3 penelitian metodologi. Yang keempat, pembahasan, dan bab yang kelima penutup. Lanjut. Oke, selanjutnya pengertian penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah merupakan kegiatan manusia yang isi tulisannya didasari oleh penalaran menggunakan logika dan dapat didefinisikan lembaran isinya. Adapun menurut Munawar Syamsuddin, penulisan ilmiah merupakan sebuah naskah yang membahas sesuatu masalah tertentu atas dasar konsepsi ilmiah tertentu dengan memilih metode tertentu dan presentasi secara keseluruhan pada teratur dan konsisten. Oke, selanjutnya pengertian penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah merupakan kegiatan manusia yang isi tulisannya didasari oleh penalaran menggunakan logika dan dapat didefinisikan lembaran isinya. Adapun menurut Munawar Syamsuddin,
Penulisan ilmiah merupakan sebuah naskah yang membahas sesuatu masalah tertentu atas dasar konsepsi ilmiah tertentu dengan memilih metode tertentu dan presentasi secara keseluruhan pada teratur dan konsisten